warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para hadirin kita, Allah berikan kepada kita nikmat Islam di saat banyak manusia yang tidak di atas Islam. Allah berikan kepada kita nikmat sunnah dan tuntunan di saat manusia ada dan banyak yang menyimpang dari sunnah dan tuntunan. Dan Allah berikan kepada kita nikmat sehat di mana banyak orang yang sakit dan teruji dengan sakit. Dan Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, untuk belajar agama di saat manusia banyak yang tidak mendapatkan nikmat untuk beramal soleh dan belajar agama. Semoga Allah mencurahkan nikmatnya dan menambahkannya, dan semoga Allah menjadikan kita para hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada semua para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li 'Ammatil Ummah, pelajaran-pelajaran penting bagi segenap umat. Dan kita masih dalam pembahasan tentang surat-surat pendek dari juz Ammah. Dan ini perlu kita bahas karena yang pertama, keindahan lafaz dan kandungannya. Banyak mengkaji masalah akidah dan keyakinan. Kemudian yang kedua, surat-surat yang pendek dari juz Ammah ini yang paling sering kita baca dan paling sering kita dengar dalam sholat kita, sehingga harapan kita ketika mengkajinya kita jadi paham maknanya, dan itu membantu kekhusyuan ibadah yang paling agung, yaitu ibadah sholat kita. Dan sekarang kita akan memasuki surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un, dan ini termasuk suratul Makkiyah, surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah ke Madinah. Apa kaitan surat Al-Ma'un ini dengan surat sebelumnya, yaitu surat Li'ilafi Quraisy? Apa munasabahnya? Yang pertama, kalau pada surat sebelumnya Allah jelaskan nikmat kepada orang-orang Quraisy, yang mana Allah memberikan kepada mereka makanan, Allah berikan kecukupan sehingga mereka tidak kelaparan. Alladzi at'amahum min ju'. Adapun pada surat ini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mau memberikan makanan kepada fakir miskin. Allah memberikan makanan kepada kita ketika Allah berikan kepada kita kecukupan rezeki. Kita punya kewajiban, yaitu memberikan makanan kepada orang-orang fuqara dan masakin, wal yatama. Kemudian yang kedua,
Apa kaitan surat sebelumnya, surat Li'ila fi Quraisy, dengan surat ini, yaitu surat Al-Ma'un? Yang mana pada surat sebelumnya, yaitu surat Li'ila fi Quraisy, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan mereka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah kepada Allah Tuhannya Ka'bah. Maka Allah merintahkan kepada mereka untuk ibadah kepada Allah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan, kullu ibadatin, kullu ma warada fil Qur'an minal ibadah fahiya tauhid. Setiap kata ibadah dalam Al-Qur'an di situ mengandung makna tauhid, artinya pemurnian ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan sekutu dan peribadatan kepada selainnya. Adapun pada surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang lalai dalam beribadah. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya, atau orang-orang yang lalai dari sholatnya. Jadi pada surat sebelumnya Allah perintahkan untuk ibadah kepada Allah semata. Adapun pada surat ini, surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang yang celaka, yang mana mereka lalai dari ibadah kepada Allah. Mereka lalai dari ibadah sholat. Maka ada kaitan antara surat sebelumnya dengan surat yang agung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang tidak menunaikan haknya, tentang orang-orang yang tidak menunaikan hak Allah, dan orang-orang yang tidak menunaikan hak para hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang yang mendustakan ad-din? Di sini ada dua makna, dua penafsiran. Yang pertama adalah alladzi yukadzibu bid-din, artinya orang-orang yang mendustakan agama dan mendustakan syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mencela, menyebutkan sifat buruk dari orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mendustakan syariat dan tuntunannya. Tatkala Allah mensifati mereka, orang yang mendustakan agama, dengan sifat yang tidak baik, berarti Allah perintahkan kita untuk beriman kepada agama. Allah perintahkan kita beriman dan menerima syariat dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makna yang kedua, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah engkau orang-orang mendustakan ad-din, yaitu hari kebangkitan? Karena ad-din termasuk nama dari hari kiamat
yaitu yaumul ba'tsi wal jazaa, yaitu hari kebangkitan dan hari pembalasan. Seperti yang Allah firmankan, Maliki yaumiddin, dialah Allah yang merajai hari kebangkitan. Maka di sini Allah mencela orang-orang yang akidahnya rusak. Wa qala alladziina kafaru alla yu'batsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Berarti mengingkari hari kebangkitan itu adalah akidahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Maka Allah perintahkan Rasulnya untuk mengatakan kul bala, katakan Muhammad, iya, wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, sungguh kalian akan dibangkitkan, akan dibangkitkan. Tatkala ditiup sangkakala pertama, semua manusia binasa. Ketika ditiup sangkakala yang kedua, maka manusia dibangkitkan dari alam kuburnya. Tsumma latunabba'unna bima 'amiltum. Ketika dibangkitkan, kalian akan dikabari, akan diberitakan tentang apa saja yang kalian amalkan di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, dan itu mudah bagi Allah, maka Allah mengembalikan dari sesuatu yang sudah ada, maka itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu semudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita tentang akidahnya orang-orang kufar, yang mana mereka mendustakan agama dan tuntunannya dan syariatnya, dan mereka mendustakan hari kiamat, hari kebangkitan dan balasan pada hari kiamat. Kemudian yang kedua, ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasannya. Kenapa? Karena manusia di dunia keberadaannya adalah tempat beramal, dan nanti pada hari kiamat akan diberikan balasan. Yang baik akan mendapat kebaikan, yang buruk akan mendapatkan keburukan. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim kepada para hambanya. Kemudian yang ketiga, ini memberikan faedah kepada kita agar kita memperbanyak dan memperbaiki amal soleh, karena kita akan memanen amal soleh kita. Tidak ada yang sirna. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan pahalanya orang-orang berbuat baik. Maka ayat pertama menjelaskan kepada kita tiga faedah. Yang pertama, ini penjelasan tentang akidahnya orang-orang kafir dan musyrikin, yang kita harus menyelisih mereka dengan beriman dan berpegang teguh dengan agama, dan dengan beriman kepada hari kebangkitan. Faedah yang kedua pada ayat ini adalah kewajiban bagi seorang muslim untuk senantiasa takut kepada Allah dan hari kiamat, karena manusia akan dibangkitkan. Kemudian faedah yang ketiga, kita harus memperbanyak dan memperbaiki amal soleh,
karena di sana ada balasan. Kemudian ayat yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan itu adalah orang yang menghardik anak yatim. Ayyadfa'uhu bi'unfin wa shiddatin wa la yarhamuhu liqasawati qalbihi wa li'annahu la yarju thawaban wa la yakhafu iqaba. Yang mana orang tersebut yang mendustakan agama, maka dia itu punya sifat alladzi yad'ul yatim, menghardik anak yatim, yaitu menghardik dengan keras, tidak punya rahmat karena keras hatinya, dan dia tidak beriman, maka tidak berharap pahala dan tidak takut akan hukuman Allah. Maka pada firman Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ini mengandung beberapa faedah penting. Yang pertama yaitu tafsirul Quran bil Quran. Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quranul Karim, yang mana Allah menyebutkan siapakah orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari kebangkitan itu. Allah sebutkan sifat-sifatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Kemudian seterusnya, faedah yang kedua menunjukkan bahwasanya amal yang rusak itu dipengaruhi karena akidah dan keyakinan yang rusak. Amal yang rusak itu dipengaruhi akidah dan keyakinan yang rusak. Makanya kenapa orang tadi menghardik anak yatim dan sifat-sifat buruk yang lainnya, yang menjadikan orang tadi memiliki sifat-sifat buruk adalah karena akidahnya rusak, karena keyakinannya rusak, yaitu dia mendustakan agama. Seorang kalau dia mendustakan agama, dia tidak akan bisa diharapkan kebaikannya. Dan karena dia mendustakan hari kebangkitan, orang kalau sudah mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan, maka orang itu akan berbuat semena-mena karena tidak merasa adanya mengerim, tidak beriman di sana ada balasan baik dan balasan buruk. Kemudian faedah yang ketiga, perintah untuk rahmat kepada anak-anak yatim, memberikan kasih dan rahmat kepada anak-anak yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, adapun anak yatim maka jangan kau hardik. Karena tatkala anak yatim itu kehilangan orang tuanya, maka Islam mengendaki agar dia memiliki banyak orang yang nanti akan memberikan kebaikan padanya. Makanya harus memberikan kabar gembira kepada kafil yatim. Ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Aku dan penanggung anak yatim itu seperti ini bersamaku di surga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka rahmat Islam itu diperuntukkan setiap hamba, tapi terlebih lagi ketika seorang hamba tadi dia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan lemah. Makanya Allah khususkan orang-orang yatim, anak yatim. Allah khususkan orang-orang fakir miskin. Allah khususkan orang-orang yang tertahan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asyara, dan mereka memberikan makanan
ala hubbi, padahal dia cinta kepada makanan, dia cinta, dia senang, tapi diberikan kepada siapa? Miskinan, kepada orang miskin. Wa yatiman, kepada anak yatim. Wa asira, dan kepada tawanan. Menunjukkan bagaimana indahnya agama Islam, yaitu memberikan hak orang-orang yang lemah, memberikan hak orang-orang yang lemah. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat orang-orang mendustakan agama dan mendustakan hari kebangkitan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, yang mana dia tidak menganjurkan untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Wa min babil aula annau bi nafsi la yut'il miskin. Kalau dirinya sendiri tidak memberikan makan kepada orang fakir miskin, lalu bagaimana mungkin dia akan menganjurkan manusia untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin? Maka ini adalah sifat buruk yang kedua, yaitu tidak memberikan makan kepada orang miskin dan tidak menganjurkan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Padahal Allah puji, wit'imuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Dan Allah ketika memerintahkan untuk zakat, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, didahulukan fakir miskin, tu'khadhu min aghniyahim turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kayanya, diberikan kepada orang-orang fakirnya. Islam menghendaki agar dunia itu tidak berputar pada orang-orang kaya saja. Li'alla yakuna dulatan baginal agniya minkum, supaya harta tidak berputar pada orang-orang kaya saja. Dan itu memberikan kebaikan bagi orang-orang yang kaya, karena zakat itu mensucikan orang mengeluarkan zakat, dan zakat itu mensucikan harta yang dizakati. Karena zakat itu artinya zakah itu suci. Kemudian nama harta itu zakat itu akan mengembangkan hartanya. Kan di antara makna zakat adalah minan namai, numu, itu berkembang. Begitu pula zakat memberikan rahmat dan kebaikan kepada manusia yang lainnya. Maka ayat yang ketiga ini menjelaskan kepada kita sifat buruk orang-orang mendustakan agama dan mendustakan hari kebangkitan, yaitu tidak memberikan makan kepada fuqara dan masakin. Maka umat Islam diperintahkan untuk menyelisihi mereka agar akidahnya benar dan amalannya juga benar. Dia tidak menghardik dan merendahkan anak yatim, dan dia akan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Kalau seandainya ashabul mal, orang-orang yang punya harta, perhatian dengan zakat, niscaya tidak ada orang fakir kelaparan, dan itu akan mengurangi kejahatan di tengah-tengah manusia, dan itu akan menghilangkan hasad di tengah-tengah manusia. Orang yang kaya menunaikan haknya, orang fakirnya mendapatkan haknya, itu zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang melakukan tersebut, yaitu menunaikan zakat dan sedekah. Maka ayat ketiga ini, samping menjelaskan tentang sifat buruk orang-orang yang mendustakan agama, yang kedua di sini mengandung perintah dan anjuran
untuk memberikan makanan dan sedekah. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada baiknya ucapan manusia. Kebanyakan ucapan manusia tidak ada baiknya, kecuali yang pertama, man amara bi shadaqatin, yang merintahkan sedekah. Maka Allah puji, setelah Allah telah pada ayat tadi, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan di sini Allah puji, illa man amara bi shadaqatin, orang merintahkan sedekah. Yang kedua, au ma'rufin, memerintahkan yang baik, yang ma'ruf. Yang ketiga, au islahim bainan nas, atau mengadakan perbaikan di tengah-tengah manusia. Kemudian pada ayat yang keempat dan kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin, dan celakalah bagi orang-orang yang sholat. Sholat kok celaka? Kalau seorang hanya berhenti pada ayat ini, orang nggak mau sholat. Seperti dulu pada zaman PKI, ketika mereka tidak dan enggan untuk menekan sholat, ternyata mereka ada yang hafal potongan ayat ini, wailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita, jangan sampai kita mengambil ayat itu sesuai dengan hawa nafsu kita, mengambil hadis sesuai dengan hawa nafsu kita, kemudian kita tinggalkan ayat dan hadis yang tidak sesuai dengan hawa nafsu dan maslahat kita. Allah sindir orang-orang ahlul kitab, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Ahlul kitab itu mereka beriman dan sebagian kitab, dan mereka kufur kepada sebagian yang lainnya. Dan umat Islam diperintahkan agar mengambil kitab sucinya dengan utuh, mengambil sunnah nabinya yang sahih dengan utuh. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah dalam Islam secara kafah, tidak pilih-pilih, akan tapi dia berusaha agar dirinya mengikuti apa yang datang dari Allah dan datang dari Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Ai al multazimuna li iqamatis shalah walakinnahum an shalatim sahun. Mereka itu sebenarnya menegakkan salat, tapi apa? An sholatihim sahun, tapi mereka lalai dari sholatnya, lalai dari sholatnya. Ai mudayyi'una laha, artinya orang-orang tercela itu bukan nggak sholat, sholat tapi dia lalai dari sholatnya. Apa artinya? Mudayyi'una laha, dia menyanyiakan sholatnya. Allah berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Dan akan datang generasi setelahnya yang mana mereka itu menyanyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, dan dia akan masukkan ke neraka al-ghayy. Tarikuna liwaktiha, apa artinya orang-orang yang lalai dari sholat tadi? Yaitu orang-orang yang meninggalkan sholat pada waktunya, yaitu orang-orang yang mengakhir-akhirkan waktu sampai habis waktunya.
Sholat asar kalau nggak mepet, maghrib nggak sholat. Alladzina yuakhiruna sholat an awqatiha, artinya adalah orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat dari waktunya. Maka ini memberikan perintah kepada kita agar kita tidak masuk pada wailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun, berusaha sholat pada waktunya. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ayul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? As-sholatu fi waqtiha, sholat pada waktunya. Dalam riwayat yang lainnya, as-sholatu fi awwali waqtiha, sholat pada awal waktunya. Karena sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu memiliki waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Maka kewajiban kita orang yang beriman adalah mengikuti waktu sholat yang Allah buat untuk kita, atau kita sholat pada waktu yang kita buat sendiri. Yang mana tentu orang yang beriman memilih apa? Waktu yang Allah buat, yang Allah letakkan, yang Allah syariatkan. Dan Allah lebih tahu tentang maslahat kita daripada kita sendiri. Antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Tentu tidak. Allah lebih tahu tentang maslahat kita. Rabbukum a'lamu bikum, Tuhan kalian lebih tahu daripada kalian. Maka hendaknya kita mengikuti waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian mukhilluna bi arkaniha, arti daripada orang-orang yang lalai dari sholatnya adalah dia tidak menyempurnakan rukun-rukunnya. Berarti satu, menyanyiakan. Yang kedua, meninggalkan pada waktunya. Yang ketiga, tidak menunaikan rukun-rukunnya. Ini masuk pada firman Allah, alladzina hum an sholatihim sahun. Wa hadza li adami ihtimami bi amrillah. Kenapa mereka kok melakukan demikian? Alasannya karena mereka tidak perhatian dengan perintah Allah. Haitsu dayya'us salata allati hiya a'dhamu ta'at, yang mana mereka menyia-nyiakan salat, padahal salat itu ketaatan yang paling agung. Antum perhatikan, amal dalam Islam yang paling utama adalah rukun Islam. Dan rukun Islam al-amaliyah yang paling agung adalah sholat 5 waktu. Karena itu amal yang paling utama setelah 2 kalimat syahadat. Makanya rukun Islam yang pertama 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang kedua adalah sholat. Wasahbu anis salat huwallazi yastahiqqu sahibu dzambal laum. Kata beliau, orang yang lalai dari salat, dia adalah orang yang berhak mendapatkan celaan. Memang Allah celah tadi, al-wailul lil musallin. Wa amma sahbu fis salat fa hadza yaqa'u min kulli ahadin hatta minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun lalai dalam sholat ini terjadi pada setiap manusia, bahkan terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 2. Yang pertama,
as-sahuna anis shalah, orang-orang yang lalai dari salat. Yang kedua, as-sahuna fis shalah, orang yang lalai dalam salat. Yang tercela adalah yang pertama, orang yang lalai dari salatnya. Adapun orang salat dan dia lupa dalam salatnya, lupa rakaat umpama, maka ini terjadi pada setiap orang, bahkan terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada sujud sahwi. Dan as-sahwi sholat itu lalai dalam sholat tidak disengaja, tapi dia lalai. Makanya ada syariat sujud sahwi. Dan itu pun terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang Allah jadikan agama ini menjadi sempurna dengan banyak sebab. Di antaranya dengan dijadikan lupanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat. Oleh karena itu, lupanya Rasulullah itu bukan syariat, tapi lupanya Rasulullah itu untuk mendatangkan syariat. Jadi lupanya Rasulullah itu bukan syariat, tapi lupanya Rasulullah itu untuk mendatangkan syariat. Beliau lupa ketika sholat. Akhirnya ada syariat apa? Sujud sahwi. Maka Rasulullah itu segalanya bermanfaat bagi umatnya. Dan itu adalah tidak lepas dari pengaturan Allah, bagaimana Allah menyempurnakan agamanya. Terkadang dengan lupa seperti itu Rasulullah. Kemudian ada yang mengingatkan, kemudian sujud sahwi. Ada syariat sahwi. Terkadang dengan adanya Arab Badui datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Itu juga proses untuk menyempurnakan agamanya. Maka agamanya ini adalah sempurna. Dan umat Islam harus bangga kalau agamanya sempurna. Kemudian ayat yang ke-6 dan ke-7. Walihada wasafallahu ha'ula'i birriya wal qaswah wa adamir rahmah. Qala ta'ala alladzina hum yura'un. Mereka itu adalah orang-orang yang riya dalam ibadahnya, pamer dalam ibadah. Ini sifat buruk. Mereka berbuat riya, mereka keras hatinya, mereka tidak punya rahmat. Ini sifat yang keberapa ini? Sifat yang keempat. Sifat orang mendustakan agama dan mendustakan hari akhir. Yang keempat, yang ketiga tadi apa? Lalai dari sholatnya. Yang keempat, alladzina hum yura'un. Mereka adalah orang-orang yang pamer dalam sholatnya. Ya'malunal a'mali ajli riya'in nas. Mereka beramal suatu amalan supaya dilihat manusia. Dilihat manusia. Antum perhatikan, perbuatan paling sulit dihindari bagi orang yang beramal adalah masalah keikhlasan. Dan manusia sering masuk dalam hatinya bisikan untuk riya itu ada. Tapi bedanya antara riyanya orang munafikin dengan riyanya umat Islam yang dia beriman. Kalau orang munafikin itu riyanya daim, terus menerus setiap ibadah dia riya, pamer. Tapi orang yang beriman, kalau dia jatuh dalam perbuatan riya, maka itu sifatnya adalah tori, terjadi kadang-kadang. Dan orang yang beriman itu memerangi ketika muncul perasaan demikian. Makanya dalam kitab Al-Qulub dijelaskan tentang hukum orang yang beramal karena manusia. Perincian yang pertama,
adalah amalan itu satu kesatuan atau amal itu bisa dipisah antara awal dan akhirnya. Kalau amal itu satu kesatuan, ketika sejak awal dia riya, maka sampai akhir pun tidak mendapatkan pahala. Tapi apabila amal itu bisa dipisah antara awal dan akhirnya, seperti sedekah, seorang bersedekah 100.000, umpama dia riya pamer, mungkin karena ada orang yang dia segani, lalu dia sedekah lagi, dia ikhlas, maka berbeda antara sedekah yang pertama dan kedua. Karena antara yang pertama dan kedua ini tidak saling berkaitan. Ini berdiri sendiri, ini berdiri sendiri. Tapi kalau sholat, ini adalah amal yang satu kesatuan. Maka dalam hal ini bisa diperinci yang pertama, amal yang satu kesatuan. Bisa diperinci yang pertama, apabila seorang sejak awal dia sudah riya, tidak ikhlas karena Allah dalam menjalankan sholatnya, maka dari awal sampai akhir, maka ini adalah tidak memberikan faedah pahala baginya, tidak diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, kalau awalnya itu ikhlas, kemudian itu muncul di tengah, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika muncul perasaan riya pada dirinya, dia ikuti, dia senang, diikuti, tidak ada perlawanan, tidak ada usaha untuk nolak, maka ini seperti yang pertama tadi, Allah tidak menerima amalnya. Tapi apabila seorang awalnya ikhlas, sampai tengah kemudian ada bisikan, ada sebab akhirnya muncul suatu perasaan tidak ikhlas, tapi dia berusaha untuk memeranginya, dia lawan itu, berusaha terus menjaga supaya ikhlas terus sampai akhir, maka munculnya perasaan yang tidak ikhlas tadi, tapi ada perjuangan pada dirinya untuk melawannya, maka ini insya Allah tidak memudaratkan amalnya. Kemudian ayat yang ketujuh, wa yamna'unal ma'un. Ya, ketujuh berarti sifatnya keberapa ini? Kelima, ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu menolak, artinya tidak memberikan sesuatu yang remeh. Yamna'una ita'a syai'il ladzi la yadurru ita'uhu ala wajhil ariyati awil hibah. Dia tidak memberikan suatu yang ketika dia berikan gak kalong sama sekali, gak memudaratkan dia, seperti pinjaman atau pemberian. Kal ina, seperti bejana, contohnya kata beliau. Wadalwi, seperti gayung, seperti pisau umpama ketika ada yang butuh, atau barang-barang remeh yang biasanya manusia terbiasa ngasih, barang-barang yang murahan. Nah, sifat mereka ini wa yamna'unal ma'un, tidak memberikan sesuatu yang remeh. Artinya kalau barang-barang yang remeh, murah-murah saja mereka bakhil, mereka tidak memberikan, lalu bagaimana dengan barang-barang harta yang cintai dan barang tadi memiliki makna dan nilai, maka lebih lagi dia akan bakhil. Makanya kalau ada yang bakhil terhadap barang-barang remeh, pasti dia lebih bakhil tadi pada barang-barang yang ada nilainya dan dia cintai. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memberikan sesuatu yang dia sangat mencintainya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan beriman, kalian tidak akan mendapatkan
maka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada sahabat Abu Thalhah ketika mendengar ayat ini turun langsung datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan kepada Rasulullah, saya dengar ada ayat kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan barang yang kamu cintai, dan harta saya yang paling cintai adalah kebun ini di depan Masjid Nabawi yang sangat indah, bagus. Ini untuk Allah dan Rasulnya, artinya untuk Islam. Kemudian Rasulullah mengalihkan solusi, kan dilihat kerabatnya ada orang-orang kekurangan, berikan pada anak-anak pamanmu, kerabatmu. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau barang yang paling dia cintai saja diberikan, mesti luman orang tadi, apalagi yang di bawah itu. Fa haula li siddati hirsihim yamnaun al-ma'un fa kaifa bima huwa aktsar minhu. Karena mereka saking sangat cintanya kepada harta dunia sehingga mereka tidak memberikan hal-hal yang remeh. Lalu bagaimana dengan dunia yang punya nilai? Maka lebih sulit dia akan mengeluarkan. Kita tarik beberapa kesimpulan faedah dari surat ini. Yang pertama, anjuran untuk memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Faedah yang pertama, anjuran untuk memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Anjuran untuk memberikan makan kepada anak yatim dan orang miskin. Yang kedua, memperhatikan sholat dan menjaganya. Memperhatikan sholat dan menjaganya, terutama sholat 5 waktu. Memperhatikan sholat dan menjaganya, terutama sholat 5 waktu. Faedah yang ketiga, kewajiban untuk ikhlas dalam menjalankan sholat dan seluruh amal. Kewajiban untuk menjaga keikhlasan dalam sholat dan seluruh amal. Faedah yang keempat, anjuran untuk berbuat baik. Dan memberikan kepada manusia walaupun hal-hal yang kita anggap sederhana. Karena Allah mencela orang yang tidak memberikan al-ma'un tadi, dan ketika manusia terbiasa dengan itu maka dia akan meningkat, akan memberikan hal-hal yang manfaat. Taib, ini yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan yang kita bahas bermanfaat dan semoga bisa kita amalkan, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan pada surat tadi. Aku qouli hadza wa akhir da'wan alhamdulillahirabbil alamin.